Ya, oke. Mungkin kita sudah mengenal tentang derivatif, integral, diferensial, dan sebagainya, juga rumus-rumusnya dari mulai persamaan perpangkatan, akar atau trigonometri dan sebagainya. Kita sudah hafal dan kita bisa mengoperasikan sebuah fungsi diferensial, derivatif, ataupun integral dan sebagainya. Dan di sini di video ini saya akan menjelaskan tentang definisi dari sebuah diferensial atau derivatif. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, derivatif atau diferensial itu adalah turunan. Kenapa diartikan demikian? Mungkin karena di persamaan perpangkatan, ketika difungsikan atau diaplikasikan sebuah fungsi diferensial di situ, dia akan mengalami penurunan pangkat. Jadi misalkan x kuadrat dia akan menjadi 2x, di mana x-nya menjadi berpangkat 1. Dan juga 2x diturunkan lagi menjadi 2, di mana x-nya menjadi berpangkat 0. Tapi apakah itu juga berlaku di trigonometri dan lainnya? Nah, sebenarnya arti dari diferensial atau derivatif itu adalah sebuah perubahan yang sangat kecil dari sebuah fungsi terhadap perubahan variabelnya. Jadi perubahan variabel di dalam fungsi tersebut akan mempengaruhi nilai dari fungsi itu sendiri. Ketika perubahannya itu sangat besar, dia akan selisihnya juga akan sangat besar. Dan jika sangat kecil, dia juga akan perubahannya juga akan sangat kecil. Nah, itu adalah arti dari atau definisi dari fungsi derivatif atau diferensial. Jadi misalkan di sini contohnya adalah di mana ada fungsi fx sama dengan 2x. Nah, ketika kita gambar akan menjadi seperti ini, di mana x1 fx sama dengan 2, berarti di sini. Lalu x sama dengan 2, fx-nya sama dengan 4, ada di sini. Jadi kalau kita tarik garis akan menjadi seperti ini. Nah, perubahan dari fx terhadap x itu adalah seperti ini. Ini adalah perubahannya x, berarti ini adalah delta x, dan di sini adalah delta y atau sama dengan delta fx. Nah, perubahan inilah kalau misalkan kita pernah mengoperasikan sebuah persamaan linear, kita tahu yang namanya gradient atau slope. Simbolnya adalah m, di mana rumusnya adalah selisih dari y atau selisih dari fx dibagi selisih dari x. Jadi delta y dibagi delta x itu adalah m atau gradient atau slope. Misalkan fungsi ini atau persamaan garis ini berapakah gradiennya? Berarti m sama dengan delta y. Delta y di sini adalah dari x sama dengan 2. Berarti x sama dengan 2, berarti di sini adalah 4. Berarti di sini adalah 4 minus y sama dengan y ketika x sama dengan 1. Dia adalah 2, berarti 4 dikurangi 2 dibagi delta x sama dengan 2 dikurangi x sama dengan 1. Jadinya adalah 2/1 atau sama dengan 2. Ini adalah gradien dari fungsi atau persamaan fx sama dengan 2x. Nah, untuk fungsi linear, dia adalah cukup sederhana. Dengan rumus seperti ini kita bisa mencari gradien atau slope-nya, atau perubahan terkecil pun juga sama, yaitu 2. Kita aplikasikan atau kita apply atau kita fungsikan ke tiap-tiap titik akan hasilnya sama dengan 2. Lalu bagaimana dengan persamaan kuadrat? Jadi persamaan kuadrat tidak sesimpel itu. Misalkan fx sama dengan x kuadrat. Jadi fx sama dengan x kuadrat. Jadi kalau misalkan di sini saya gambar x sama dengan 1, berarti x sama dengan 0 dia dari 0, x sama dengan 1 dia dari 1,
X sama dengan 2 dia ada di 1, 2, 3, 4. Dia ada di sini, 4. X sama dengan 3, dia hasilnya adalah 9. Berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada di sini. Jadi ini gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah gambar dari fungsi fx sama dengan x kuadrat. Lalu bagaimana dengan gradiennya atau slope-nya? Delta y per delta x-nya seperti apa? Karena tiap titik-titiknya akan berbeda. Contoh, misalkan delta y-nya dan delta x-nya ada di titik yang pertama. Misalkan ini adalah 0 dan 1. X-nya adalah 1 dikurangi 0. Nah, ini adalah di sini berarti. Lalu berarti delta y-nya 1 dikurangi 0 juga. 1, 0. Hasilnya adalah 1. Lalu bagaimana dengan titik berikutnya? Delta y per delta x, di mana delta x-nya yaitu 2. 2 dikurangi 1. Sehingga delta y-nya, jadi di titik x sama dengan 2, y-nya adalah 4. Dan di titik x sama dengan 1, y-nya adalah 1. Jadi 4 dikurangi 1, hasilnya adalah 3 dibagi 2. 2 kurangi 1 adalah 1. Jadi 3 dibagi 1 sama dengan 3. Nah, dari sini kita sudah lihat bahwa pengoperasian dengan cara yang sebelumnya itu adalah menghasilkan hasil yang berbeda. Jadi tidak sama. Jadi yang pertama, di titik yang pertama kita mendapatkan gradiennya adalah 1, di titik berikutnya adalah gradiennya adalah 3. Mungkin akan berbeda lagi di titik berikutnya. Kita akan gunakan metode seperti ini. Jadi tetap kita mulai pendekatannya adalah delta y per delta x, di mana ini adalah perubahan nilai y terhadap perubahan nilai x. Y atau bisa kita ganti simbolnya jadi fx. Berarti delta fx dibagi delta x sama dengan, nah delta fx berarti dia fx x yang kedua dikurangi x yang pertama atau x awal. Kita kenal seperti ini. F x1 dikurangi fx0 dibagi x1 min x0. Maksudnya di sini bukan x sama dengan 0 atau x sama dengan 1, tapi di sini adalah x0 atau x awal dan x1 adalah x berikutnya. Jadi bisa jadi x0 itu adalah 0 dan x1 berarti dia adalah 1. Bisa juga x0 itu adalah 1, berarti x1-nya dia adalah 2. X1 itu adalah x0 yang ditambah dengan selisih dari x tersebut. Jadi nanti kan seperti ini ya. Jadi x1 itu sama dengan x0 ditambah delta x atau selisih dari x1 dikurangi x0. Karena delta x itu adalah x1 dikurangi x0. Jadi x1 sama dengan x0 plus delta x. Nah, x1 di sini kita ganti menjadi x0 plus delta x minus fx0 dibagi dengan x1 yaitu x0 plus x delta x min x0. Jadi ini adalah delta y per delta x, ini juga sama delta y per delta x. Lalu berikutnya adalah delta y per delta x itu sama dengan tetap fx0 plus delta x minus fx0 dibagi dengan ini x0 dikurangi x0 menjadi 0, jadi sisanya tinggal delta x. Nah, cara seperti ini juga akan menghasilkan hasil yang berbeda. Berarti kita akan gunakan fungsi limit. Jadi yaitu perubahan kembali ke definisi derivatif dan diferensial, yaitu perubahan terkecil dari sebuah fungsi. Jadi perubahan yang sangat kecil sampai mendekati 0. Jadi tidak sama dengan 0 tapi mendekati 0. Jadi kalau 1 itu masih terlalu besar, mungkin 0,5.
Lebih kecil lagi adalah 0,1, lebih kecil lagi adalah 0,01, atau bisa jadi 0,0001. Sedangkan itu masih ada yang lebih kecil lagi, hingga mendekati 0. Kita tidak bisa bayangkan bilangan itu. Jadi kita tulis simbolnya di sini adalah kita tambahkan limit, di mana X atau delta X mendekati 0 dari sebuah perubahan Y, delta Y per delta X. Ini kita tulis tetap di sini adalah limit delta X mendekati 0. Kita tulis fungsinya, yaitu fx tadi adalah fx sama dengan x kuadrat. Berarti di sini karena x-nya adalah x0 plus delta x, berarti x0 plus delta x kuadrat minus x0 kuadrat dibagi delta x. Nah, jadi limit delta x mendekati 0, kita tulis lagi di sini. Delta Y per delta X sama dengan limit delta X mendekati 0. Jadi sebenarnya ini tidak mungkin kalau delta X sama dengan 0, karena pembagian atau delta X ini jika dia 0, maka delta Y tidak bisa dibagi oleh 0, atau pembagiannya akan tidak valid. Jadi ini hanya mendekati 0. Jika limit delta X mendekati 0, itu berarti kita operasikan x0 jadi kuadrat, x0 kuadrat plus 2 x0 delta x ditambah dengan delta x kuadrat minus x0 kuadrat dibagi dengan delta x. Lanjut, bawahnya limit delta x mendekati 0 adalah delta y per delta x sama dengan limit delta x mendekati 0, x0 kuadrat dikurangi x0 kuadrat, dia hasilnya 0, berarti sisanya adalah 2x0 delta x plus delta x kuadrat dibagi dengan delta x. Berarti di sini ada delta x, di sini ada delta x, kita bagi dengan delta x di sini, kita coret. Nah, sisanya adalah limit delta x mendekati 0, delta y per delta x sama dengan limit delta x mendekati 0 menjadi 2x0 plus delta x. Jadi sudah tidak ada pembaginya. Jadi sisanya adalah 2x0 plus delta x. Dimana jika delta x sama dengan 0, maka di sini sama dengan 0, sisanya adalah 2x0 atau 2x. Jadi kembali ke variabel awal yaitu 2x. Limit delta x mendekati 0, jadi limit delta y atau limit dari perubahan delta y per delta x, di mana delta x ini adalah mendekati 0 atau perubahannya sangat kecil, bisa kita simbolkan menjadi dy per dx. dy per dx, di mana d adalah fx per dx atau dx kuadrat per dx itu sama dengan 2x. Jadi simbol d per dx atau dy per dx atau dfx per dx itu akan mempersingkat dari simbol limit delta x mendekati 0 dari sebuah perubahan y per perubahan x. Jadi kita tidak perlu menulis lagi limit atau simbol limit delta x mendekati 0, karena d di sini sudah mewakili itu. Simbol d ini adalah merupakan simbol dari simbol Leibniz atau Leibniz notation. Dan kita ada lagi simbol yaitu mungkin f x aksen atau y aksen, itu adalah Lagrange
notation atau simbol dari Lagrange. Lalu ada lagi dot notation atau simbol dari Newton. Jadi Y-nya terdapat titik di atasnya. Jadi kalau misalkan diturunkan 2 kali, ya dia menjadi Y ada 2 dot di atasnya. Itu adalah simbol dari Newton. Nah, jadi ini adalah definisi dari sebuah fungsi derivatif atau fungsi dari diferensial dengan menggunakan fungsi limit untuk pendekatannya. Jadi diferensial, sekali lagi, diferensial atau derivatif adalah perubahan yang sangat kecil dari sebuah fungsi. Dari limit ini, dari fungsi limit ini kita tahu bahwa perubahannya itu sangat kecil, yaitu mendekati 0. Kita dapatkanlah rumus seperti ini. Jadi kalau kita hafalkan, kita tidak pakai fungsi limit, ya kita bisa langsung misalkan x kuadrat menjadi 2x atau x pangkat 3 menjadi 3x pangkat 2 dan seterusnya. Oke, sekian video tentang definisi dari sebuah fungsi derivatif. Terima kasih.